sedikit berbincang tentang kebiasaan baik atau habits baik untuk diri kita. Berbicara tentang habit, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak menambah wawasan dari salah satu buku yang sudah sangat fenomenal pada masanya. Dan buku ini direkomendasikan oleh dosen saya juga, yaitu buku yang telah ditulis oleh Stephen Covey dan diterbitkan pada tahun 1989 yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, di mana buku ini sudah terjual sebanyak 15 juta kopi dan sudah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa. Menariknya, Covey melakukan studi literatur pada 100 tahun terakhir mengenai teori-teori leadership yang berkembang, lalu ia menarik benang merah tentang teori-teori dan ciri khas apa saja yang begitu menonjol tentang orang-orang yang sangat efektif pada waktu itu. Dalam buku ini, Covey mendefinisikan habit sendiri merupakan suatu persilangan antara skill, pengetahuan, dan keinginan dari seseorang. Perilaku seseorang bisa dikatakan menjadi sebuah habits apabila dilakukan secara terus berulang-ulang, konsisten, dan membentuk suatu kebiasaan. Pada habit pertama, Covey menyebutkan be proactive. Be proactive sendiri ini merupakan respon kita akan sesuatu. Mungkin kita sedikit familiar dengan kata reaktif. Dalam buku ini, Covey mendefinisikan bahwasanya dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana reaktif sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang merespon sesuatu dengan secara otomatis tanpa memikirkan apa dampak dari respon yang dia keluarkan. Sedangkan orang yang be proaktif itu merupakan orang yang secara sadar atau mengaktifkan self-awareness-nya dalam merespon sesuatu. Orang yang be proaktif cenderung lebih mementingkan tentang apa hal yang bisa dia kontrol, atau biasanya disebut dengan circle of influence. Nah, di mana kita bisa mengontrol sesuatu dalam suatu kejadian, yaitu respon kita sendiri. Covey ingin mengajak kita untuk lebih bijak dalam merespon sesuatu. Contohnya, ketika kita dihadapkan dengan kemacetan, kita bisa punya dua opsi dalam merespon kemacetan, yaitu dengan marah-marah dan menjadi bad mood sepanjang hari, atau dengan sadar mengaktifkan self-awareness kita, di mana kita sadar bahwasanya macet bukan hal yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon kemacetan itu sendiri. Contohnya, mungkin selama macet itu kita bisa menggantikannya dengan hal-hal yang sedikit positif. Contohnya, mungkin teman-teman bisa membaca buku atau sekedar mereview kembali agenda apa saja yang akan dilaksanakan sepanjang hari ini sehingga nanti tidak tergesa-gesa. Kita bisa memilih mana yang akan kita pakai dalam merespon sesuatu. Dan Covey ingin kita secara sadar bahwasannya yang bisa kita kontrol adalah respon kita akan sesuatu. So, jadi orang be proactive. Kita masuk pada habit kedua, yaitu begin with the end mind. Mulailah segala sesuatu dari hasil akhirnya. Dalam buku ini, Covey ingin mengajak kita untuk memikirkan sebenarnya nanti ingin dikenang sebagai apa kita setelah meninggal. Nah, Covey ingin mengajak kita untuk jujur kepada diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang benar-benar kita cari dalam hidup ini, dan apa yang sebenarnya betul-betul kita inginkan, dan apa sebenarnya yang kita anggap penting dalam hidup ini. Dan Covey menyebut itu sebagai prinsip hidup. Nah, sudahkah kita punya sebenarnya prinsip-prinsip hidup yang telah dikatakan oleh Covey tadi? Prinsip-prinsip ini yang akan menjaga kita atau yang akan menuntun kita untuk menuju hasil akhir yang kita telah tetapkan tadi, untuk menjaga kita agar tetap dalam jalan yang seharusnya kita tempuh. Sekarang kita masuk ke habits yang ketiga, yaitu put first thing first atau dahulukan yang utama. Covey ingin kita menjadi lebih bijak dalam melakukan skala prioritas.
Nah, menariknya dalam buku ini Covey menyajikan time management dalam bentuk time management matrix, di mana Covey menggolongkan menjadi 4 kuadran, di mana dibagi menjadi important dan not important, urgent dan not urgent. Nah, Covey ingin mengajak kita bahwasanya kita meletakkan skala prioritas atau kesibukan-kesibukan kita menjadi 4 bagian, di mana ada yang urgent dan important, di mana itu menjadi concern kita yang kita harus laksanakan sekarang, dan ada yang di kuadran kedua yaitu important but not urgent. Nah, di mana itu menjadi fokus bagi orang yang highly efektif. Kenapa? Karena dalam kuadran 2 ini itu yang akan memberi dampak yang cukup signifikan, karena kita melakukan hal-hal yang sangat berpengaruh jangka panjang atau berdampak besar dalam kehidupan seseorang yang highly efektif. Dari 3 habits tadi, yang pertama yaitu be proactive, yang kedua yaitu begin with the end in mind, yang ketiga put first thing first. Apabila kita sudah bisa menerapkan 3 habits tersebut, menurut Covey, kita sudah mendapatkan private factory. Nah, kita sudah berkembang dari pribadi yang dependent atau ketergantungan menjadi pribadi yang independent. Nah, kita sudah naik satu level. Nah, untuk mengupgrade habits-habit selanjutnya atau mengupgrade diri kita, maka kita harus belajar di setelah ini, yaitu habits 4, 5, dan 6. Kita masuk kepada habit yang keempat, yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Di mana 3 habit sebelumnya kita sudah menyelesaikan habits-habits yang berkaitan secara individu. Nah, pada habits keempat, 5, dan 6 ini kita akan membahas tentang bagaimana habits kita kepada diri kita dan orang lain, atau istilahnya sosialisasi kita. Nah, berpikir win-win ini mengapa menjadi concern yang cukup di-highlight dalam buku The 7 Habits dari Stephen Covey ini, karena kita kerap kali berdiskusi atau berbicara dengan orang lain inginnya terjadi win-lose, di mana kita ingin menjadi pihak yang menang dan orang lain menjadi pihak yang kalah. Nah, ini apa yang akan terjadi apabila ini terus berjalan? Maka di lain waktu mungkin orang tersebut akan meminta haknya, yaitu pada titik yang menang, sedangkan kita pada pihak yang kalah. Nah, mungkin seperti itu. Menurut Stephen Covey, ini bisa sebenarnya kita usahakan untuk mencapai titik win-win ini. Bagaimana kita menempatkan diri apabila kita benar-benar tulus dalam suatu hal, maka sebenarnya kita bisa mengambil titik, seharusnya kita bisa mengambil titik win-win itu, sehingga tidak ada salah satu pihak menjadi pihak yang kalah. Kita masuk kepada habits yang kelima, yaitu seek first to understand then to be understood, di mana Covey ingin mengajak kita untuk memahami orang lain terlebih dahulu, baru orang lain akan memahami kita. Di mana Covey ingin mengajak kita untuk berempati kepada orang lain, di mana apabila kita sudah berempati kepada orang lain, kita sudah mengerti kondisi mereka, diharapkan mereka juga akan mengerti kondisi kita. Nah, maka dari itu kita bisa berjalan secara beriringan bersama mereka. Pada habits yang keenam ini, Covey mengajak kita untuk bersinergi, di mana ketika kita memiliki beberapa hal positif dan kita gabungkan pula dengan hal-hal positif yang ada dalam orang lain, diharapkan dapat membentuk sesuatu hal yang lebih baik, tentunya hal-hal yang lebih positif menurut Covey. Nah, dalam bersinergi ini kita diharapkan dapat menyatukan hal-hal positif ini menjadi hal yang lebih besar dan berdampak lebih luas untuk orang lain. Apabila kita sudah memiliki 3 habits tadi, yaitu think win-win, seek first to understand dan to be understood, dan sinergi, maka kita sudah menang secara publik atau public factory. Nah, dalam hal ini kita bergeser naik setingkat lagi dari independen menjadi interdependen sebagai seorang individu, menurut Covey dalam buku ini.
kita masuk kepada habits yang ketujuh, yaitu sharpen the saw. Menurut Stephen Covey, apabila kita ingin menjadi seseorang yang lebih efektif, tentunya ada banyak aspek yang mempengaruhi kita. Contohnya seperti aspek fisik, mental, dan spiritual. Hal ini tentunya harus terus kita asah, agar kita bisa lebih berdaya dan lebih efektif tentunya ke depannya. Apabila kita ingin menjadi seseorang yang efektif, tentunya kita harus memiliki badan yang sehat. Apabila kita ingin menjadi seseorang yang efektif, tentunya kita harus memiliki mental yang kuat. Dan tentunya apabila kita ingin menjadi orang yang efektif, tentunya kita harus kuat juga dari segi spiritual kita. Dan ini tentunya harus terus kita asah agar tidak tumpul, dan kita sebagai seorang pribadi akan menjadi lebih tajam dan lebih kuat tentunya dalam menjalankan habits-habits sebelumnya. Nah, mungkin ini sekian dari saya mengenai ringkasan atau resume dari buku Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Saya harap terdapat kebaikan tentunya bisa teman-teman ambil dari sini, dan apabila terdapat kekurangan, saya juga memohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila terdapat kekeliruan, dapat teman-teman cross-check di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.